Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Saya Muhammad Nurul Huda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Pasuruan, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Video ini merupakan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid di kelas. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Kita paham bahwa setiap murid itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, bakat, gaya belajar, pola pikir, dan lain-lain pasti berbeda. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian, guru mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan yang mengundang murid untuk belajar. Melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, berkolaborasi dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan strategi ini, guru membedakan proses belajar yang dilalui peserta didiknya. Hal itu memungkinkan siswa memahami materi dan melatih diri agar mencapai keterampilan yang diharapkan. Guru juga menentukan apakah pembelajaran yang dilakukan secara kelompok atau mandiri. Diferensiasi produk mengacu pada kemampuan guru untuk memodifikasi suatu produk untuk membantu siswa belajar. Produk bisa meliputi hasil pekerjaan, presentasi, praktik, atau unjuk kerja yang ditunjuk siswa pada guru. Produk harus mencerminkan pemahaman siswa berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Produk yang diberikan meliputi 2 hal, yaitu memberikan tantangan dan keragaman variasi, dan adanya pilihan bagi peserta didik untuk dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Lalu, adakah kaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam menyusun visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian video koneksi antar materi ini saya buat, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.